Media China, 163, ketar-ketir mendapati kabar Pascal Struck yang ramai dikaitkan dengan timnas Indonesia. Pascal pun dinilai berpotensi jadi amunisi tambahan timnas Indonesia dalam mengarungi laga-laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk melawan timnas China. Pascal Struck sendiri memang pemain berkualitas. Kini, dia merumput bersama klub Inggris, Leeds United. Nama Pascal Struck memang tengah ramai diperbincangkan pencinta sepak bola tanah air. Dia disebut-sebut bakal jadi sosok pemain keturunan berikutnya yang dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Media China pun turut soroti sosok Pascal Struck. Mereka khawatir Pascal Struck bakal jadi amunisi tambahan timnas Indonesia dalam menghadapi laga tersisa di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagi China sendiri, laga melawan timnas Indonesia jadi krusial dalam menjaga asa mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab kini, China terpuruk di dasar klasemen dengan 6 poin. Timnas Indonesia sendiri ada di urutan keempat dengan 9 poin. Pada saat kritis ini, berita buruk tiba-tiba datang, dan impian tim China untuk kembali ke Piala Dunia tampaknya hancur lagi. Tulis 163, dikutip Kamis tanggal 1 Mei tahun 2025. Pascal Struck telah menerima undangan untuk dinaturalisasi. Paling cepat pada Juni tahun ini, ia akan dapat mengenakan kostum timnas Indonesia dalam 2 pertandingan melawan China dan Jepang, lanjutnya. Jika Struck berhasil dinaturalisasi, akan lebih sulit bagi tim China untuk mengalahkan timnas Indonesia. China butuh keajaiban jika ingin masuk ke putaran keempat atau playoff, tulis media China tersebut. Di sisi lain, pekerjaan proses naturalisasi Struck juga tidak mudah. Jika setuju untuk dinaturalisasi, ia akan menghadapi prosedur yang sangat rumit dan ini akan menjadi misteri besar, tutupnya. Sombong banget, Malaysia tantang timnas Indonesia di FIFA Matchday September. Ketertarikan timnas Malaysia untuk menghadapi timnas Indonesia dalam FIFA Matchday September tahun 2025 menjadi sorotan media negeri jiran. Bukan tanpa alasan, laga ini dianggap sebagai momentum ideal untuk menguji kekuatan 7 pemain keturunan baru yang tengah dipersiapkan oleh skuad Harimau Malaya. Kabar mengenai potensi pertemuan antara Indonesia, Malaysia, dan Lebanon dalam sebuah turnamen mini mencuat setelah akun media sosial @tisinfootball membagikan informasi tersebut. Turnamen ini direncanakan berlangsung selama jendela internasional FIFA, yakni antara 1 hingga tanggal 9 September tahun 2025. Respons dari publik dan media Malaysia pun cukup antusias. Salah satu akun TikTok olahraga asal negeri jiran, @palatau_bola, menyebutkan bahwa momen ini sangat pas bagi timnas Malaysia untuk memberikan jam terbang kepada 7 pemain keturunan yang siap memperkuat skuad mereka. Ini waktu terbaik untuk mencoba 7 pemain keturunan baru. Indonesia direncanakan menjadi tuan rumah turnamen mini saat FIFA Matchday 1-9 September tahun 2025, demikian bunyi unggahan akun tersebut, yang dikutip pada Kamis tanggal 1 Mei tahun 2025. Namun, pelaksanaan turnamen ini masih bersifat tentatif, tergantung pada nasib timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika skuad Garuda berhasil melaju langsung ke putaran final atau setidaknya ke babak keempat, maka jadwal mereka akan sangat menentukan. Saat ini, anak asuh Patrick Kluivert masih bersaing ketat di grup C putaran ketiga. Indonesia berada di posisi keempat klasemen sementara dengan 9 poin, hanya tertinggal 1 poin dari Arab Saudi di peringkat kedua, dan 4 poin dari Australia yang memimpin klasemen. 2 pertandingan penting tersisa di bulan Juni tahun 2025, melawan China tanggal 5 Juni, dan Jepang tanggal 10 Juni akan sangat menentukan peluang Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berikan syarat khusus buat para pemain keturunan di Eropa yang bakal dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Seperti diketahui, dalam beberapa tahun terakhir timnas Indonesia memang gencar mendatangkan pemain keturunan untuk menambah kualitas skuad Garuda. Teranyar, timnas Indonesia mendapat 4 amunisi tambahan dari pemain keturunan jelang menghadapi Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka adalah Ole Romeni, Dean James, Joey Pelupesi serta Emil Audero.
Akan tetapi, Erick Thohir dalam pernyataan terbarunya menyebut bahwa tidak semua pemain keturunan bakal dilakukan proses naturalisasi. Menurutnya, PSSI hanya akan melakukan naturalisasi pemain keturunan yang memiliki kualitas serta sesuai dengan keinginan pelatih. Untuk program naturalisasi, semua naturalisasi itu diproses secara transparan dan diputuskan oleh pelatihnya. Artinya banyak juga pemain naturalisasi di zaman sebelum-sebelumnya, juga ada yang kita tidak melanjutkan prosesnya, jelas Erick ketika ditemui awak media di Jakarta Pusat, Selasa tanggal 29 April tahun 2025 lalu. Salah satu kasus terbaru di mana PSSI batal melanjutkan proses naturalisasi pemain keturunan adalah Jenna De Jong. Namun, proses tersebut batal karena menurut PSSI pemain jebolan Liga Belanda dan Jerman itu tak masuk skema pelatih Satoru Mochizuki. Ya karena tadi tidak lain, ya tentu standar atau keinginan daripada seorang pelatih ataupun kami di PSSI membangun sebuah tim itu kan harus benar-benar transparan. Tidak ada pemain titipan dan standar yang ada dengan kualitas juga yang bisa kita sesuai dengan kriterianya, tutur Erick. Dalam unggahan itu, ia memutuskan mengundurkan diri untuk menjadi warga negara Indonesia karena diperlakukan sangat tidak profesional oleh PSSI dalam menjalani proses naturalisasi.